Oke, teman-teman, selamat pagi. Ya, jadi hari ini saya akan membuat sedikit tutorial bagaimana pengoperasian head unit untuk Agia TRDS 2020 ya, atau TRDS yang terbaru. Ini sebelum GR ya, teman-teman. Tapi head unit dari GR juga sama aja dengan head unit TRDS. Untuk interior Agia TRDS dan Agia GR Sport itu sama, teman-teman, nggak ada bedanya. Bedanya hanya di bagian eksterior aja. Itu pun untuk eksterior hanya beda di emblem yang TRDS tadi jadinya Toyota, terus warna aksen yang merah berubah jadi grey. Oke, langsung saja kita akan masuk ke bagian pengoperasian head unit ini. Oke teman-teman, jadi di sini adalah tampilan home-nya ya, atau layar utamanya. Untuk melihat semua menu yang tersedia di head unit ini, di audio ini, maka kita bisa tekan bagian sini. Nah, di sini bisa memilih mode apa saja yang teman-teman ingin gunakan, misalnya iPod, Bluetooth. Nah, ini ada USB, ada disk, radio. Nah, di sini ada M Toyota. Nah, untuk M Toyota ini di sini ada untuk telepon darurat ya. Nah, ini ada. Kemudian ada daftar dealer ya. Nah, daftar dealer ini silakan teman-teman cari sesuai dengan kota tempat tinggal teman-teman semua. Oke, kemudian kita akan masuk ke pengaturan ya. Kita masuk ke pengaturan. Kok buram ya? Oke, kita masuk ke pengaturan. Nah, di pengaturan ini ada pengaturan tampilan, gambar, sistem, audio, dan telepon. Kita akan masuk ke pengaturan tampilan dulu. Nah, untuk pengaturan tampilan di sini, ini sudut pandangnya bisa diatur nih teman-teman. Nanti bisa dilihat ya, kalau saya kurangin dia akan berubah nih. Perhatikan di bagian sini. Nah, itu warnanya sedikit berubah. Nah, semakin terang, semakin terang. Jadi ini saya bikin 0 lagi. Oke, ini untuk lampu latarnya. Kita lihat kurang, ya makin redup ya. Makin redup, makin redup. Oke. Oke, ini untuk di bagian tampilannya. Kita kembali masuk ke pengaturan gambar. Untuk pengaturan gambar sendiri ini nggak bisa kecuali kalau kita misalnya memutar video sepertinya teman-teman. Saya belum pernah coba sih, tapi ini nggak bisa dioperasikan beberapa. Mungkin kalau kita mutar video baru bisa dioperasikan. Nah, untuk mengatur warna dari latar head unit ini kita bisa rubah di bagian di menu sistem. Nah, jadi sistem ini ada beberapa pengaturan lagi. Coba kita klik bagian umum. Nah, ini untuk informasi perangkat lunak dan ada beberapa nih. Kita kembali. Regional, ada konektivitas antar muka pengguna, pengaturan 2 zona, dan kamera. Tapi kamera ini nggak bisa kita gunakan karena kita belum support kamera parkir misalnya. Untuk mengubah tampilannya, kita bisa masuk ke bagian antar muka pengguna. Di sini ada beep mati atau hidup. Nah, untuk mengubah warnanya di sini ada 3 nih teman-teman. Jadi yang normal ini tampilannya seperti ini, biru-biru agak kotak-kotak kayak gitu. Kemudian untuk sport tetap kayak karbon ya. Jadi warnanya orange kombinasi dengan karbon, bisa dilihat ya. Nah, yang di atas ini tuh kombinasi kayak karbon-karbon gitu. Ini lebih racing gitu ya. Oke, kemudian yang sederhana. Nah, sederhana seperti ini. Jadi dia kayak full karbon kayak gitu. Kemudian di sini ada pilihan pengguna. Kita klik di pilihan pengguna, kita lihat apa aja yang keluar ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya gambar di dalam USB misalnya. Nah, ini akan dibaca nih teman-teman. Jadi teman-teman semua bisa pakai gambar sendiri untuk bagian head unitnya.
Nah, ini foto nikahan saya kemarin ya. Oke, saya akan coba di gambar saya ya. Gambar saya kita akan cari dulu. Atau kita pilih salah satunya aja ya. Kita pilih salah satunya dulu. Kita akan lihat apakah tampilannya berubah atau enggak. Oke, kita pilih ini misalnya ya. Nah, jadi ini bisa dilihat ya teman-teman. Gambar layar utamanya berubah ya. Gambar latar belakangnya maksudnya. Nah, kemudian ini untuk posisinya juga bisa diubah nih, bisa diputar gitu. Nah, bisa diputar sebanyak 4 kali ya putarannya, 3 kali. Kita masuk lagi ke pengaturan sistem tadi. Kita masuk ke antarmuka lagi ya. Ini saya mau pakai yang racing gitu teman-teman. Oke, jadi ini kayaknya. Nah, jadi di sini ada keterangannya nih. Anda dapat menggunakan file JPEG, PNG, BMP dengan resolusi 800 kali 8 kali 480 piksel. Sambungkan perangkat USB pada tempat penyimpanan gambar. Pilih pilihan pengguna untuk memilih gambar. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Jadi kita memang bisa menggunakan file-file yang lain ya. Oke, saya coba pakai yang sport ini. Kemudian kembali. Nah, untuk warnanya ini bisa diatur lagi nih teman-teman. Di sini bisa pakai warna biru. Jadi ini ya, lampu-lampu di tombolnya ini itu jadi warna biru. Jadi orange, hijau, kuning, orange muda, pink, putih, biru. Di sini ada pengguna lagi nih. Nah, pengguna putih. Nah, oke, saya akan pakai yang warna orange, merah. Oh, ini merah ya. Ini orange, ini merah. Saya pakai yang warna merah, teman-teman. Karena kebetulan interior saya lebih banyak merahnya, kayak karpetnya sesuai dengan ini apa namanya? Kita sesuaikan dengan jok yang ada aksen warna merahnya gitu kan. Terus ada bahan fabric yang di sini juga kita sesuaikan dengan interior yang warna merah. Oke, ini untuk bagian pengaturan latar belakang warnanya. Oke, sekarang kita akan masuk ke sistem audio ya. Di audio. Nah, untuk teman-teman, di sini ada beberapa pengaturan untuk audionya ya. Ini untuk posisi DTA, posisi atau DTA di mana kita mau apa namanya? Kita mau fokuskan kemana nih untuk suaranya. Bisa ke depan kiri, depan kanan, ini bagian supir ya. Depan semua jadi keduanya atau semua sampai ke belakang. Nah, bisa juga di sini langsung kita klik fokus ke bagian depan. Nah, kemudian ada keseimbangan. Ini keseimbangan kita bisa atur juga, mau ini bisa kalian bisa lihat ya. Nah, ini bisa diatur mau di mana keseimbangannya gitu ya. Kalau misalnya bunyi semua mau ditaruh di mana keseimbangannya gitu. Oke. Kemudian ada equalizernya. Sini bisa diatur lagi ya. Jadi ini default ya teman-teman. Jadi ini bisa diubah, bisa kayak gini, dinaikkan ini. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah. Oke, kembali. Kemudian di sini ada efek suara. Di sini ada untuk pengaturan bassnya, penguat bassnya. Nah, jadi kalau teman-teman lebih suka ngebass, ini bisa dinaikkan nih sampai ke 3. Kemudian kerasnya suara juga bisa diatur mau tinggi, rendah atau atau dimatikan. Kerasnya suara juga bisa diatur, bisa nggak dinyalakan ya. Kemudian bisa dibuat rendah dan ditinggikan. Level suara juga bisa ada otomatis ya, bisa kalian hidupkan atau dimatikan. Untuk bagian suara untuk peningkatan suara di bagian ruangan ini bisa menengah, besar ya. Oke. Untuk bagian audio sudah ya. Kita coba yang lain lagi, pengaturan sistem tadi udah ya. Jadi ini tuh yang bisa kita operasikan cuma ini.
Ini konektivitas untuk Bluetooth hidup ya. Ini auto pairing mati. Nama perangkat car multimode. Jadi nama perangkatnya ini bisa diganti ya teman-teman. Jadi saya akan ganti nama perangkatnya. Untuk menghapusnya ini ya, backspace ya. Kita ganti dengan nama apa ya kira-kira. Nah, ini untuk simbol-simbolnya ya. Ini angka, ini abjad. Oke, kita akan ganti sesuai dengan nama channel ini. Oke, ini sudah kita ganti, kemudian kita klik masuk. Nah, jadi ini udah berubah nih namanya nih, RN Otomotif. Nah, ini kita bisa tambahkan juga nih kode PIN kalau kita nggak mau kalau kita mau lebih aman gitu. Tapi kita nggak usah atur ini ya. Ini bisa kalian atur lagi, tapi kita nggak usah atur biar kita karena mobil saya juga nggak pernah dipakai orang lain sih. Oke, ini untuk pengaturan dua zona zona tunggal. Oke, ini umum udah tadi ya. Kemudian apa lagi nih? Konektivitas udah tadi ya. Nah, kamera ini hidup aja, cuman karena kita belum ada kamera parkir, jadi kita nggak bisa operasikan ya teman-teman. Oke, jadi tampilan utamanya seperti ini. Kalau kita muter musik kayak gini, kalian bisa dengar nggak suara bassnya? Ini tuh bisa diatur teman-teman ya. Coba saya atur ya. Teman-teman, mungkin untuk video di bagian head unit ini cukup sampai di situ dulu ya. Nanti kita akan membuat lagi video tutorial yang lainnya terkait Agia TRDS. Oke teman-teman, jadi untuk teman-teman jangan lupa untuk tetap subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi karena subscribe gratis teman-teman. Oke, support terus channel ini. Jangan lupa banyak berdoa, banyak ibadah, banyak sedekah agar kita semua sehat selalu dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.